Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Tim 1. Saya Ahmad. Saya Vina Nisoturjana. Saya Afika Fitria. Saya Nur Hafizatur Rahmi. Sini kami akan menjelaskan materi tentang aritmatika sosial. Jadi, untuk materi pertama dari aritmatika sosial yaitu adalah keuntungan atau bisa juga disebut dengan profit. Keuntungan terjadi ketika harga jual itu lebih besar dari harga beli. Rumusnya adalah keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli. Untuk contoh soalnya yaitu Adi membeli 2 ekor ayam dan harga Rp400.000. Sebulan kemudian ayam tersebut dijual ke temannya seharga Rp600.000. Berapa keuntungan yang diperoleh Adi setelah menjual 2 ekor ayam kepada temannya? Kemudian kita masukkan rumusnya. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kita ketahui harga jualnya adalah Rp600.000 dikurang harga beli Rp400.000, maka keuntungan Adi adalah Rp200.000. Selanjutnya adalah presentasi keuntungan. Presentasi keuntungan menunjukkan seberapa besar keuntungan dalam bentuk presentasi terhadap harga beli. Rumusnya adalah presentasi keuntungan sama dengan keuntungan dibagi harga beli dikali 100%. Jadi contoh soalnya itu sama seperti yang tadi. Tadi sudah didapat bahwa keuntungannya 200.000. Kemudian cara mencari presentasinya itu dibagi dengan harga beli 400.000 dikali 100%. Maka didapatlah 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Selanjutnya di sini ada kerugian atau loss. Kerugian terjadi ketika harga beli lebih besar dari harga jual. Rumusnya kerugian sama dengan harga beli dikurang harga jual. Contoh soalnya di sini, sebuah kedai kopi membeli mesin kopi seharga 15 juta. Ternyata kedai kopi tersebut perlu melakukan upgrade pada mesin kopi, sehingga harus menjual kembali mesin kopi yang sudah dibeli dengan harga 13.500.000. Berapa kerugian yang ditanggung oleh kedai kopi itu? Jawabannya, diketahui harga beli sebanyak 15 juta dan harga jual sebanyak 13.500.000 rupiah. Maka, kerugian sama dengan harga beli 15 juta dikurang harga jual 13.500.000. Jadi, kerugian yang ditanggung oleh kedai kopi tersebut sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, presentasi kerugian. Presentasi kerugian menunjukkan seberapa besar kerugian dalam bentuk persentase terhadap harga beli. Rumusnya, presentasi kerugian sama dengan kerugian dibagi harga beli dikali 100%. Contoh soalnya sama seperti tadi. Tahapnya adalah mencari kerugiannya dulu, kemudian mencari presentasi kerugiannya. Sehingga presentasi kerugian sama dengan kerugian sebanyak 1.500.000 dibagi harga beli 15 juta dikali 100% sama dengan 10%. Berikutnya ada diskon. Diskon adalah pengurangan harga dari harga asli suatu barang atau jasa. Tujuannya untuk mendorong penjualan, menghabiskan stok, atau pengenalan produk baru. Rumusnya, harga diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. Harga baru sama dengan harga awal dikurang harga diskon. Contoh soalnya, sebuah baju awalnya dihargai 150.000. Toko memberikan diskon sebanyak 20%. Berapa harga baju setelah diskon? Cara menjawabnya, harga diskon sama dengan persen diskon 20% dikali harga baju sebanyak 150.000. Sehingga harga diskon sama dengan 30.000. Harga baru atau harga setelah diskon sama dengan harga baju sebanyak 150.000 dikurang diskon sebanyak 30.000. Sehingga harga setelah diskon sama dengan 120.000. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu bunga. Bunga dalam aritmatika sosial adalah sejumlah uang tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atau yang diterima oleh seorang atas simpanan atau investasi selama periode tertentu. Bunga biasanya dinyatakan sebagai presentasi dari jumlah pokok modal awal dan dihitung berdasarkan waktu. Ada 2 jenis bunga dalam aritmatika sosial yaitu bunga sederhana dan bunga majmuk. Yang pertama, bunga sederhana. Bunga sederhana hanya dihitung berdasarkan pokok pinjaman atau investasi dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Bunga tunggal dibagi menjadi bunga tunggal tahun, bulan, dan hari. Rumus bunga tunggal tahun: B sama dengan P kali X kali R kali T.
dengan keterangan sebagai berikut. B. Jumlah bunga yang didapat atau dibayar. P. Pokok atau modal awal. R. Suku bunga per periode dalam bentuk desimal. T. Waktu. Contoh soal yang tahun. Seseorang meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun selama 3 tahun. Hitunglah besar bunga yang harus dibayarkan. Caranya, B sama dengan 10 juta kali 0,08 kali 3 sama dengan 2.400.000. Jadi besar bunga yang harus dibayar adalah 2.400.000. Berikutnya bunga tunggal dalam bulan. Rumusnya B sama dengan P kali X kali R kali T per 12. Seseorang meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun selama 6 bulan. Hitunglah besar bunga yang harus dibayar. Caranya B sama dengan 10 juta kali 0,08 kali 6 per 12 sama dengan 10 juta kali 0,08 kali 0,5 sama dengan 400.000. Jadi besar bunga yang harus dibayar adalah 400.000. Berikutnya dalam hari. Rumusnya B sama dengan P kali X kali R kali T per 365 hari. Seseorang meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun selama 256 hari. Hitunglah besar bunga yang harus dibayar. Caranya B sama dengan 10 juta kali 0,08 kali 256 per atau bagi 365 hari. B sama dengan 10 juta kali 0,08 kali 0,7 sama dengan 560.000. Jadi besar bunga yang harus dibayar adalah 560.000. Berikutnya adalah bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk dihitung tidak hanya berdasarkan pokok, tetapi juga berdasarkan bunga yang sudah terakumulasi sebelumnya. Rumusnya A sama dengan P kali X dalam kurung 1 tambah R pangkat T. Untuk mendapat jumlah bunga keseluruhan yaitu A kurang P. Keterangan A. Jumlah total setelah bunga atau pokok tambah bunga. P. Pokok pinjaman awal atau modal. R. Suku bunga per tahun, biasanya dalam bentuk desimal. T. Jangka waktu. Contoh soal. Seseorang menabung 5 juta di bank dengan bunga majemuk 6% per tahun selama 4 tahun. Hitunglah uang total yang akan dimiliki setelah 4 tahun. Jawab. Caranya A sama dengan 5 juta kali dalam kurung 1 tambah 0,06 pangkat 4. A sama dengan 5 juta kali 1,2624769 sama dengan 6.312.384,80 rupiah. Jadi jumlah total yang akan dimiliki setelah 4 tahun adalah 6.312.384,80 rupiah. Jadi materi selanjutnya adalah PPH. PPH adalah pajak yang dibebankan kepada hasil pendapatan atau penghasilan perseorangan, badan usaha atau badan hukum lainnya. Rumus PPH adalah gaji yang diterima sama dengan gaji awal dikurang dalam kurung pajak persen dikali gaji awal. Contoh soalnya adalah sebuah perusahaan memiliki laba kena pajak sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Taraf PPH badan adalah 22%. Hitung jumlah PPH badan yang harus dibayarkan. Penyelesaiannya PPH sama dengan 22%, PPH sama dengan 110 juta. Jawabannya adalah PPH badan yang harus dibayarkan 110 juta. Selanjutnya ada PPN, yaitu pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada setiap badan usaha atau perusahaan yang memiliki status pengusaha, kena pajak dari setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi. Rumusnya adalah PPN sama dengan pajak persen dikali HB harga beli sama dengan HA harga awal ditambah pajak persen dikali harga awal. Contoh soalnya ialah sebuah perusahaan dagang menjual barang dengan nilai 50 juta. Tarif PPN yang berlaku adalah 11%. Hitung besarnya PPN yang harus dibayarkan dan total harga yang harus dibayar pembeli. Penyelesaiannya ialah PPN sama dengan 11% dikali harga beli. PPN sama dengan total harga nilai barang tambah PPN. Total 50 juta ditambah 5.500.000 sama dengan 55.500.000. Jawabannya adalah PPN sama dengan 5.500.000, total harga 55.500.000.
Itu tadi penjelasan materi tentang aritmatika sosial dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.